kalau misalkan kalian dengar nama Shakespeare gitu kan, kalian mungkin bakal berpikir, oh dia ini penulis yang jenius, penulis terbaik, penulis Inggris terbaik sepanjang masa. Wow, karakter-karakternya dalam, plot-plotnya pasti bakal bagus-bagus banget. Tapi kalau gue bilang, ya hal-hal tersebut memang benar. Ada beberapa karya dia yang memang plotnya bagus banget. Julius Caesar itu benar-benar bagus ya, plot drama politiknya. Tapi kalau misalkan kalian baca satu karya ini, kalian bakal tahu Shakespeare itu sebenarnya pecandu narkoba. Jadi karya yang gue maksud itu adalah A Midsummer Night's Dream, ditulis oleh William Shakespeare, bukan diterbitkan sih, pertama kali dimainkan pas abad ke, gue lupa abad ke berapa, kayaknya abad ke-16 ya, ya abad ke-16 ya. Dia pertama kali dimainkan dan habis itu diterbitkan juga, dan ini dikatakan sebagai ya karya klasik tentu saja karena ditulis oleh William Shakespeare. Setiap hal yang ditulis William Shakespeare pasti klasik gitu loh ya. Jadi gimana gue bisa ketemu buku ini? Gue pertama kali tertarik sama baca Shakespeare itu pas gue nonton videonya Liam Thompson yang ada di atas ini, yang dimana dia bilang kalau misalkan dia itu udah baca setiap hal yang ditulis oleh Shakespeare. Dan gara-gara itu gue jadi tertarik buat baca Julius Caesar yang tadi gue bilang, dan gue kasih itu 9/10. Gue suka drama politiknya cuy. Dan gara-gara itu gue jadi baca buku kedua dari Shakespeare. Buku kedua yang pengen gue baca yaitu A Midsummer Night's Dream. Dan kenapa gue pilih itu karena Liam Thompson di videonya ngasih itu 10/10. Jadi gue tertarik aja gitu loh. Nah, jadi kenapa gue bilang Shakespeare pakai narkoba pas nulis karya ini? Karena pertama, plotnya itu biasa aja. Plotnya klise, cinta segitiga doang. Kayak ada satu, ini si A cinta sama B, tapi si B cinta sama C. Tapi dari plot klise tersebut tau-tau berkembang gitu loh. Tau-tau off trail kemana-mana, belok-belok gitu loh. Dan kalian bakal melihat bagaimana plot klise ini berkembang menjadi sesuatu hal yang lain, sesuatu yang gak bakal dipikirin orang gitu loh. Dan kalian gak bakal pernah bisa nge-expect apa yang bakal terjadi. Kalian gak bakal bisa memprediksi apa yang terjadi. Karena kalau gue bilang Shakespeare kayaknya gak ada rencana dalam menulis ini. Dia itu kayaknya seorang penser. Karena ini mungkin gue salah, mungkin dia ada ngeplotting juga ya, mungkin dia ada rencana, oh ini. Tapi kalau kata gue, kalau gue bilang ini hal yang pastinya dibikin sama penser gitu loh. Otak seorang penulis yang nulis karya ini tuh otaknya rada rusak gitu loh. Dan oke, gue bakal jelasin lagi. Buku ini tuh ada beberapa subplot. Yang pertama itu subplot tentang kru drama, yang salah satunya kepalanya berubah jadi kedelai gitu loh. Kenapa? Kalian baca aja sendiri gimana caranya kepalanya berubah jadi hewan gitu loh. Jadi ya, terus subplot kedua itu tentang cewek yang dicegokin ramuan cinta yang bikin dia jatuh cinta sama orang yang berkepala keledai tadi. Jadi Shakespeare merupakan bukan penulis pertama, tapi dia merupakan penulis furi. Ya, dia menulis cerita furi di sini. Itulah penulis yang dikatakan sebagai penulis jenius itu. Dan ending dari buku ini itu benar-benar wow. Gue harus mengatakan ini tuh ending yang kalian gak bakal merasa tidak terpuaskan dari endingnya. Endingnya memang rada dipaksakan. Bener-bener semua subplot tuh bener dipaksakan banget buat nyatu jadi satu biar membuat ending yang memuaskan. Tapi wow, itu adalah ending paling absurd, paling lucu yang pernah gue baca cuy. Oke, jadi dari karya tadi, dari plot yang tidak jelas tadi, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sini? Kayak plot dari cerita ini tuh bener-bener absurd, parah, nggak jelas. Ada orang dia nulis cerita furi, ini cerita fetish furi, dan si Liam Thompson bilang 10/10 dan orang-orang bilang ini klasik. Ya, kenapa gitu? Apa yang bikin karya ini benar-benar bagus? Hal yang harus kalian tahu, plot itu nggak penting cuy. Kalau misalkan kalian pengen nulis cerita, plot itu nggak penting. Alasan kenapa karya ini benar-benar dikatakan klasik karena karya ini menghibur. Jadi kalau gue saranin, kalau misalkan kalian pengen nulis cerita, jangan pentingin plot, nggak usah pentingin. Kalian bisa taruh apa aja yang kalian mau. Shakespeare ngelakuin itu kok di sini. Tapi ya asalkan kalian bikin karya kalian menghibur, bikin pembaca mendapatkan sesuatu dari karya kalian gitu loh. Kayak pembaca mendapatkan komedi dari karyanya Shakespeare ini. Jadi ya kalian harus kasih sebuah emosi, memberikan suatu pembaca kalian sebuah emosi gitu loh. Mungkin komedi adalah salah satu yang paling mudah ya kayak. Oke, jadi kalau misalkan kalian benar-benar tertarik buat baca Shakespeare, atau kalian kayak masih rada sinis gitu loh sama membaca Shakespeare, gue bilang sama kalian jangan takut pada Shakespeare. Shakespeare tuh kalau pengen nulis ceritanya itu dia tuh
buat menghibur, karena dia tuh nulis drama, nulis play gitu loh, buat dimainin. Dia pengen dapat duit. Shakespeare itu kalau misalkan kalian tahu, dia orangnya kaya. Dia tuh meninggalnya jadi orang kaya dia, karena dia memang penulis yang sukses. Dia tuh nulis buat menghibur, nulis buat bikin orang-orang ketawa, buat orang-orang sedih, buat orang-orang mendapatkan emosi sesuatu gitu loh, mendapatkan membuat audiens atau penonton mendapatkan sesuatu dari karya dia gitu loh. Jadi kalian gak usah takut sama orang-orang yang nganalisis kayak Shakespeare, karakternya bilang kayak puitis segala macam. Memang kata-kata dari Shakespeare ada yang agak bingungin gitu loh, agak wordy, banyak bacot dia, banyak nyeping. Tapi kalau misalkan kalian baca, kalian bener-bener tembus, kalian bakal mendapatkan hal yang bagus cuy. Kalian bener-bener bakal terhibur, kalian akan mendapatkan apa ya, sebuah experience yang bagus gitu loh. Experience yang bakal kalian ingat sepanjang masa cuy. Dan gue juga ngeliat makin banyak orang Indo yang bisa bahasa Inggris. Jadi ya kalau gue saranin, kalian coba aja baca. Dan kalau misalkan kalian menemukan kata yang kalian bingung, kalian bisa cari di kamus. Atau enggak kalian cari aja di Google. Kalian cari di Google Translate gitu loh. Ini bukan tahun 80-an 90-an lagi. Kalian bisa cari, ada internet cuy. Oke. Tapi kalau misalkan kalian malas baca, ya gimana? Kalian susah buat baca Inggris, tapi itu kalian baca teks Indonesia aja kalian malas, gimana? Jadi gimana cara baca Shakespeare? Kalau gue kasaranin, kalian coba baca sambil pakai audiobook. Jadi di sini ada audiobook dari Shakespeare Network, dan ini gue juga pakai. Dan semuanya itu naskahnya tuh dimainin sama aktor yang memang profesional. Gue juga nggak tahu ya aktornya profesional atau enggak, tapi aktornya kalau gue bilang ya lumayan bagus lah. Memang udah kelihatan banget mereka tuh berbakat, dan memang udah mungkin Shakespeare aktor kali ya. Dan link dari playlist ini ada di deskripsi, jadi ya kalian bisa baca aja. Dan juga kalau gue saranin, kalian gak usah beli buku Shakespeare. Kalian tinggal ngeliat aja di internet. Soalnya ya karya-karya Shakespeare ini itu public domain, makanya ada audiobooknya bebas di YouTube. Dan teks-teksnya kalian bisa cari aja di internet. Kalian tinggal cari A Midsummer Night's Dream atau Julius Caesar Shakespeare free, dapat. Nggak usah kalian download juga, bahkan ada versi Google-nya juga gitu loh. Jadi di websitenya kalian tinggal baca aja gitu. Dan oke, gue pengen curhat dikit. Ini adalah buku pertama yang gue kasih 10/10. Gue udah baca banyak banget buku, dan ini merupakan salah satu buku terbaik yang pernah gue baca. Memang setelah gue baca ini ada beberapa buku yang gue kasih 10/10, tapi ini adalah buku pertama. Dan kalau misalkan kalian misalkan ngebaca buku ini, kalian bakal mendapatkan waktu yang membahagiakan, kalian benar-benar bakal terhibur. Pokoknya kalau gue saranin, pas kalian pengen baca ini, kalian luangkan aja waktu 2,5 jam. Itu lama audiobooknya yang tadi gue bilang. Dan kalau gue saranin, kalian jangan potong-potong. Kalian jangan kayak ini gue lanjutin besok. Enggak, kalian bener-bener tonton, kalian baca, denger selama 2,5 jam itu. Karena kalau misalkan kalian potong-potong, experience kalian bakal terganggu. Jadi kalau gue saran, kalian cari aja waktu luang kalian, waktu yang kalian bebas, mungkin hari libur, weekend. Habis itu kalian luangkan waktu kalian ngebaca Shakespeare ya. Daripada kalian ngedoom scrolling, mendingan kalian baca klasik ya. Ya biar kalian makin pretentious aja sih ya. Oke, segitu aja yang pengen gue omongin. Makasih yang udah nonton, bye bye.